Jadi kita perjamuan kudus ini jangan asal begitu saja, harus mengerti untuk apa itu. Kita untuk bisa dalam perjalanan kita. Ya, kalau Elia dalam perjalanannya berapa? 40 hari, 40 malam sampai di Gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Nah, kalau bangsa Israel 40 tahun dalam perjalanannya. Angka 40 itu adalah pergumulan dalam perjalanan. Ya, jadi berarti kita perjamuan kudus itu harus yakin untuk menuntun menolong kita sampai Tuhan Yesus datang. Sesudah itu kita akan bersama-sama dengan Dia kekal selama-lamanya. Itu sebabnya makan perjamuan kudus harus menyelesaikan semua kelemahan, kekurangan. Saya sampaikan salam bagi kita semua, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara yang ada di tempat ini, dan saudara juga yang bisa tersambung melalui media sosial yang ada. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Biarlah kita arahkan hati kita kepada firman Tuhan, supaya di dalamnya kita berbahagia dan mendapat solusi dari kehidupan, membuka jalan sampai mempersiapkan kita boleh bersama-sama Tuhan kekal selama-lamanya. Untuk itu kita akan membaca firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal 19. Elia ke Gunung Horeb. Kita akan bergantian membaca ini ayat 1 sampai 8. Nanti yang ke-8 kita bersama-sama. Saya baca yang pertama yang ganjil. Saudara-saudara secara serentak sehati membaca yang genap. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, saudara. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia atau Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan hambanya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Bersama kita. Maka bangunlah
lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu dia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ini saudaraku adalah juga gambaran kehidupan kita juga, saudara-saudaraku. Di mana kalau terjadi kebangunan rohani, Tuhan senang, tapi iblis marah. Itu sebabnya, saudaraku, bila kita ikut Tuhan, jangan pikir masalah selesai, malah bisa lebih banyak, saudaraku. Karena apa? Kalau kita di areanya iblis, dia diam-diam saja. Tapi kalau kita keluar dari sana, wah, dia geram. Dia cari segala cara supaya kita lemah. Ya, jadi Elia pada saat itu dia bertarung dengan dewa-dewa yang disembah. Allah dalam arti huruf kecil, bukan Allah pencipta langit bumi segala isinya. Tapi yang diperalah oleh manusia, berhala-berhala, itu semuanya diratakan oleh Nabi Elia. Tapi ya, Isabel ini juga nanti terlihat juga ini dalam Wahyu pasal yang ke-16, 17, ya. Ini saudara-saudaraku. Jadi rohnya itu sekarang selalu mengikuti kita, diintip. Kalau kita mau maju, dicoba bagaimana menghalangi kita. Tapi disinilah, saudaraku, kita harus semakin mengerti percobaan itu bila kita lebih mendekat kepada Tuhan, itu justru menjadi alat yang baik. Kalau kita mau masak nasi, cari bahan bakar. Kalau dulu pakai kayu, kalau sekarang pakai gas. Ya, ini saudara-saudara, ya, sekarang pakai gas semuanya. Dengan gas ataupun kayu bakar itu, karena ada apinya, maka kita bisa makan nasi. Kalau tidak makan nasi, ya paling makan gabah sama makan beras. Nggak enak, saudara-saudaraku. Jadi dengan ada api, jadi kita bisa makan nasi. Apalagi lauknya orang-orang yang pintar masak, waduh, nambah 3 kali. Enak, saudaraku, ya. Jadi itu api. Jadi kadang-kadang ujian cobaan itu menghentar kita lebih tinggi, kerohanian kita lebih baik, lebih murni, lebih kudus, sampai kita layak bersama dengan Tuhan. Dalam Yesaya 48 ayat 10, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tapi aku telah menguji engkau dalam dapur. Dapur ini kan tempat api, saudaraku. Cuma di sini nggak pakai gas, nggak pakai api, dapur kesengsaraan. Jadi banyak kemalangan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan selalu memberi kemenangan. Tuhan memberi jalan keluar. Tuhan selalu meluputkan. Ini saudara-saudaraku. Saya kalau flashback kehidupan saya, sebenarnya jalan kematian itu sudah terlalu banyak. Mungkin dari saya anak-anak saya ingat, saudara-saudaraku. Itu yang orang kampung bikin jebakan rusa, tapi pakai bambu yang disebut sembili, itu bambu yang bambu kuning itu.
ada racunnya. Jadi ada talinya kecil gini, nggak kelihatan. Jadi ditaruh lewat, wah bisa langsung kena. Itu saya sudah pernah lewati. Jadi tancapnya itu di belakang saya ini. Kalau saya ingat itu, sebenarnya dulu itu saya sudah bisa mati itu. Tapi saya kencang lari, dia cuk, jadi di belakang saya. Karena itu untuk rusa, rusannya pasti kena. Karena rusa kan panjang ke belakang, saya tinggi ke atas. Ini jadi nggak kena lewat, tapi kena baju saya. Itu saudaraku. Banyak lagi yang kalau kematian itu. Ini saudara-saudaraku. Jadi itu sebabnya sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Jadi kalau ada ujian dan cobaan, jangan tiru seperti Elia di dalam hal ini. Karena Elia ini kita baca, satu, mengeluh, kedua, minta mati. Kalau mati belum tahu, jangan saudara-saudaraku, ya. Ku tetap, apa tadi kita bilang? Setia. Cinta dulu ya. Terus? Ku tetap cinta. Ku tetap setia. Haleluya saudaraku. Ya itu saudaraku. Jadi biar badai apapun, badai tornado, badai kuning, badai hijau, badai apapun, ya tetap setia mengucap syukur. Apalagi kalau badai kelapa hijau, oh langsung minum saudaraku, enak segar. Jadi anggap aja itu segar itu semua ujian cobaan itu. Karena dengan itu kita bisa terangkat dan dilayakkan untuk mendapat berkat yang khusus. Saudara kalau perhatikan, saya senang kalau selalu memperhatikan perahu. Asalmu itu dengar-dengaran, buat perahu, ukurannya segini. Tepat seperti itu dia lakukan. Dan nanti kalau ada air bah, orang sudah pada nangis mati, tapi semakin naik tinggi. Ini saudara-saudaraku. Jadi itulah juga gambaran kerohanian kita. Jangan mundur, jangan sedih, jangan lemah, jangan juga berbaring tidur. Berdoa saja, haleluya. Saya sudah itu ia berbaring dan tidur di bawah apa? Pohon ara. Nah, kalau menurut Tuhan itu tidak baik, makanya seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makan. Apa makanan kita? Haleluya. Manusia hidup bukan oleh roti saja, tapi firman yang keluar ataupun perkataan Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Oh, kalau ini kita sudah ada, ini muda-mudi pasti yang laki tambah ganteng, yang cantik, yang cantik, yang cewek tambah cantik. Dengan dibalik, yang nanti kalau yang laki tambah cantik, cewek tambah ganteng, terbolak-bolak lah. Tidak terbalik saudaraku ya. Habis kalau memang hatinya udah bersuka cita, di dalamnya itu ada damai, ada sukacita. Ya, bukannya cuma senang saudaraku, bukannya hanya muka berseri. Hati yang gembira adalah obat yang bukan cuma obat juga, manjur saudaraku.
manjur. Jadi kalau ditambah lagi manjur, jur. Ingat itu, saudara-saudaraku, ya. Iya, hati yang gembira. Jadi jangan dibawa tidur, nanti mimpi malah tambah mimpi buruk lagi, tambah dikejar-kejar genderuwo. Tetap mimpi. Tapi kalau udah capek ya berdoa dulu dengan sungguh-sungguh. Kalau sudah hati damai, tidur juga pula, saudaraku. Kalau tidur pun ada Tuhan yang pegang kita, ada Tuhan yang jaga kita, saudaraku. Ya, jadi bukan semuanya gelap. Makanya orang nggak tahu lagi jawabnya, tinggal dia bilang Allah. Kalau sudah begitu repot, saudaraku. Tapi kalau kita tidak pakai, karena Mazmur 37 ya 20 ya. Coba dulu kita lihat ini. Kemalangan. Oh, pasal 34 ya. Ya udah, banyak kemalangan. Pasal 34 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak bersama kita. 20, 1, 2, 3. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi jangan gentar, saudaraku, jangan takut apapun itu semuanya. Ujian, cobaan, tantangan, jangan ciut, saudaraku. Nanti kalau udah takut, laki yang ganteng juga hilang gantengnya. Perempuan yang cantik kalau sudah mulai ciut, takut, tambah cantik nggak mukanya? Bukan, mengkeret, saudara-saudaraku. Nah, tapi kalau hati yang gembira, nggak begitu cantik pun malah tambah cantik lagi. Karena dari hati yang gembira itu memancar satu yang indah. Nah, itu sebabnya banyak kemalangan, tapi Tuhan sanggup menolong kita. Kalau kita baca itu pelajaran nama Allah, Jehovah apa ya? Bukan Jehovah Jireh, misi Tuhan ada di situ. Haleluya! Di persoalan kita itu Tuhan ada. Banyak kemalangan orang benar, tapi Tuhan meluputkan dari semuanya. Itu namanya Jehovah Nisi. Tuhan ada di situ, di persoalan kita itu. Makanya saudaraku, jangan lengah, jangan tanggung-tanggung. Kalau kita ikut Tuhan yang benar. Sama dengan sekolah itu. Kalau sekolah main-main, wah, mana bisa. Sama dengan atlet. Wah, kalau main-main terus, mana bisa menang. Sudah sungguh-sungguh aja juga. Tiap pagi latihan, masih banyak yang kalah. Karena dari yang banyak itu, yang juara satu itu cuma berapa orang? Ya cuma satu. Makanya berlomba dengan bersungguh-sungguh. Jadi kita kalau ibadah bersungguh-sungguh, melayani bersungguh-sungguh. Haleluya. Kalau yang sangat baik itu sebenarnya sebelum kita main di sini latihan dulu sama ininya semua diperiksa. Jangan pas baru apa krek. Baik apa enggak? Saudara dengar baik enggak? Enggak baik. Jadi itu tidak baiknya di mana? Persiapannya kurang. Makanya kalau pelayan yang baik, persiapkan dulu malamnya semua. Kalau pelayan yang baik, kalau pelayan asal-asalan, pas datang krek klub. Kumpul kita jemaat itu hadirat Tuhan malah hilang juga. Jadi kita bukan memuliakan Tuhan, malah merusak suasana. Kalau boleh, haleluya. Benar apa salah? Mana yang kita pilih, yang baik apa yang salah?
Haleluya. Kita lihat dulu besok. Praktek. Haleluya. Haleluya. Ini saudaraku. Kalau saudara melayani Tuhan, upahnya untuk siapa? Untuk kita sendiri. Saya kan cuma ngomong, arahkan. Itu saudaraku. Karena 2 Korintus 5 ayat 10, apa dia bilang? Coba dulu dengar. Ya, siapa yang baca? 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Haleluya. Kalau kita datang beribadah langsung sungguh kepada Tuhan, berkatnya juga mantap saudaraku. Ibarat apa itu bulat ya. enggak apa ya, kalau pepaya enggak bopeng-bopeng saudaraku. Kalau pepaya udah krok. Masih ada yang mau makan enggak? Ada dong. Siapa? Burung. Kalau orang enggak laku. Tapi kalau burung masih mau dia. Kalau enggak BI. Semua yang rusak-rusak pun dimakan. Jangankan pepaya. Makanya ada saudara kita yang nggak mau makan BI karena dia makan yang nggak benar. Iya. Jadi kita ini harus berkenan kepada Tuhan. Jangan berkenan kepada BI. Haleluya saudaraku. Jadi semua yang terbaik kita buat yang terbaik supaya kita menerima berkat yang terbaik. Apa yang kita buat kalau terbaik bagi Tuhan, Tuhan akan membuat berkat terbaik bagi kita. Jadi banyak percobaan, biarpun kita ikut Tuhan. Jangan saudaraku kaget. Tapi percobaan itu juga bisa disetir menjadi alat Tuhan, membawa kita lebih meningkat dan membawa kita kepada pengalaman yang kokoh. Karena pengiringan kita adalah pengiringan yang sudah teruji. Bukan cuma omon-omon. Ikut-ikutan saya ngomong gitu ya. Tidak apa-apa. Asal jangan saya bilang, saudara omon-omon. Jangan, saudaraku. Tapi kita ini bukan omon-omon, ya itu benarlah. Tapi kita harus ada pembuktian setia walaupun sampai melalui ujian dan cobaan, tetap ku tetap setia, ku tetap cinta. Terbalik aku. Walau ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau pada menyerah, ku tetap setia. Terlalu banyak yang berharga berikan, apa yang balas cari, apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selamanya. Saudaraku, kalau ujian dan cobaan itu datang, maka seperti kata malaikat ini,
bangun. Ya, jangan tergeletak. Kalau tertidur itu sudah tergeletak. Cuma mungkin ada tidurnya 6 jam, 5 jam, atau 4 jam. Tapi itu juga udah tergeletak. Kalau anak Tuhan, boleh saudaraku, seandainya pun terjatuh, tapi jangan sampai tergeletak. Makanya sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangun, makanlah. Jadi satu, makan tadi, baca firman Tuhan. Kedua, saudaraku, sebentar kita mau apa? Makan perjamuan kudus. Itu juga adalah menguatkan perjalanan kita. Karena kita makan roti yang langsung dari sorga. Yohanes 6 ayat 48. Ada yang tolong baca. Pendek kok. Yohanes 6 ayat 48. Iya. Akulah roti hidup. Kata Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, jadi bukan kata kita, kata Tuhan Yesus. Saya katakan kata Tuhan Yesus biar semua langsung ngerti. Nanti kalau hanya sampai di situ, orang kalau orang sekarang ini cari salah apa semua. Ini bilang dia Tuhan Yesus, bisa begitu. Ini bilang dia roti hidup, bisa begitu. Nah, makanya aku sambung kata Tuhan Yesus. Ya, kalau ada orang yang cari kesalahan, tidak bisa, saudaraku. Tapi Yohanes 6 ayat yang ke 38. 48. Aku tadi sudah ngomong kok ngelupa ya. Jangan dong. Itu namanya Alzheimer. Tukang lupa-lupa. Kalau boleh itu pun jangan ditolak. Ini saudaraku, ya siapapun kita. Jadi Yohanes 6 ayat 48. Yesus berkata, akulah roti hidup. Saudara-saudaraku, kita sudah mendapat satu yang istimewa. Orang Israel ada makanannya juga di padang gurun, itulah manna. Tapi mereka makan itu adalah masih mati. Tapi kalau kita makan roti hidup, Yesus berkata, siapa yang makan dagingku, dia akan hidup. Jadi orang yang percaya saja kepada Tuhan Yesus. Yohanes 11 ayat 25 selalu saya ingat ini. Karena dulu malam-malam pernah penguburan nggak pakai lampu. Jadi harus mengeja saja. Yohanes 11 ayat 25. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, tidak akan, dia akan hidup. Ya, itu. Jadi gelap, kuburan, koma. Ya udah pasti ada Alkitab cuma dipegang, nggak bisa dibaca. Bagaimana bisa baca orang biar kacamata 10? Nggak bisa juga. Awal gelap katanya ya di kuburan ya. Ya. Tapi itulah saudaraku. Tapi baca dulu, benar apa enggak nih? Coba dulu, coba baca. Harus kita lihat, buktikan. Ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, jadi kita perjamuan kudus ini jangan asal begitu saja. Harus mengerti untuk apa itu. Kita untuk bisa dalam perjalanan kita. Ya, kalau Elia dalam perjalanannya berapa? 40 hari,
40 malam sampai di Gunung Ala, yakni Gunung Horeb. Nah, kalau bangsa Israel 40 tahun dalam perjalanannya. Angka 40 itu adalah pergumulan dalam perjalanan. Ya, jadi berarti kita perjamuan kudus itu harus yakin untuk menuntun menolong kita sampai Tuhan Yesus datang. Sesudah itu kita akan bersama-sama dengan Dia kekal selama-lamanya. Itu sebabnya makan perjamuan kudus harus menyelesaikan semua kelemahan, kekurangan. Kita harus boleh berkata, jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang tersembunyi, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Saudaraku, kita harus berani begitu. Jadi kalau ada yang belum selesai, harus diselesaikan, saudara-saudaraku. Jangan asal kita makan begitu saja, nanti kita nggak tambah kerohanian, malah banyak berkat-berkat yang harus kita terima jadi terhalang semuanya. Jadi harus mematikan keakuan itu. Karena kita sudah baca tadi malam Galatia pasal keberapa ya? Orang yang dalam Kristus sudah menyalibkan 5 ayat 24. Ya. Boleh. Yang malam kan belum, yang sekarang kan belum dengar. Baca. Galatia 5 ayat 24, demikianlah firman Tuhan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya. Jadi kita harus berani, itu seperti Yesus yang walaupun Allah tapi tidak mempertahankan kealahannya. Haleluya, saudaraku. Nah, itu namanya menyalibkan. Jadi kalau kita ada rasa nggak cocok, ya jangan gengsi-gengsi, harus berani berdamai, saudaraku. Amin. Jadi kalau habis perjamuan kudus semua harus clear. Bahasa apa itu? Belanda. Leker. Clear lagi. Ya nggak apa-apa. Biar kita nggak stres. Biar kita nggak tegang. Ya. Jadi harus benar-benar lepas, saudara-saudaraku. Supaya makan roti itu berjalan dengan fit. Tidak takut, tidak khawatir, tidak lemah. Harus sampai di tujuan. Ini saudaraku, itu kegunaan daripada makanan itu. Ya, tapi bagi kita makan tubuh Tuhan, jangan asal-asal, harus bisa membedakan. Cara membedakannya bagaimana? Harus terbuka di hadapan Tuhan. Kalau memang ada yang harus diselesaikan, selesaikan. Supaya kita bisa kuat, saudaraku. Dalam 1 Korintus pasal 11, kalau kita tidak layak, banyak yang lemah, banyak malah mundur, banyak malah tidak enak lagi ibadah, nggak rasa enak, padahal karena kurang terbuka, saudaraku, dan belum menyelesaikan. Jadi kalau kita mau makan, ya makan jasmani saja, ibu-ibu, bapak-bapak, sama anak-anak, dia bilang, cuci tangan sebelum makan. Makan di dapur kita, atau di ruang tengah, atau di ruang makan, harus cuci tangan. Tapi kalau makan tubuh Kristus, harus cuci apa?
hati. Weh, pintar-pintar. Haleluya. Oh, aduh, mantap. Kalau itu boleh terjadi, suami istri pulang-pulang pasti enak. Tadinya yang sudah nggak mau omongan, langsung gandengan pulang. Yang muda-muda ketawa, ya. Yang belum punya. Iya. Tapi kalau lihat orang tuanya begitu kan enak ya. Makanya senang ya. Iya. Kalian gitu ya. Kalau lihat bapaknya, waduh. Nah, masih ada bapaknya? Masih? Bapak mama? Pernah gandengan dari gereja pulang? Pernah? Iya, makanya dia ketawa. Haleluya. Nanti yang lain gandengan aja, gak apa-apa. Karena sudah berdamai, sudah menyatu. Haleluya. Tapi kalau belum selesai, sudah pertemuan kudus. Wah, tambah kakaruan nanti. Pulang aja kau, jelek. Roa mau. Tapi itu nggak ada lagi. Haleluya. Kaulah yang terindah. Harus bisa begitu, saudara. Beribu-ribu bintang di langit, hanya satu yang nggak tahu lagi. Beribu-ribu orang di dunia, hanya kau yang tercantik. Itu kalau istrinya. Hanya kau yang terganteng. Itu kalau suaminya. Senang kalau dibilangin gitu suami-suami. Hah? Senang ya? Nah, kalau gitu nanti senangkan suami masing-masing. Bilanglah. Istri-istri mau bilang begitu ya. Hanya kau yang terganteng. Di dunia ini tidak ada lagi yang terganteng. Hanya kau yang terganteng. Di dunia ini tidak ada lagi yang tercantik. Hanya kau yang tercantik. Apalagi ditambah istriku. Itu mau segera mau menikah ini jadi dia indah kalau sehati. Haleluya. Kita juga sidang jemaat Tuhan kalau sehati semuanya indah. Gak ada kebencian, gak ada apa. Semua kalau kita mau makan tubuh Tuhan terbuka, selesaikan apapun, baik yang ada di rumah tangga, baik yang ada di sini, baik yang ada di lingkungan kita, sampai kita menjadi suratan Kristus yang bisa dibaca oleh semua. Oleh semua, saudara-saudaraku. Harus sampai di situ posisi kita, karena kita sudah terjadi penyelesaian semuanya. 2 Korintus 3 ayat 3 dengan 4. Coba dulu. 2 Korintus 3 ayat 3 dan 4 firman Tuhan. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Iya. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita makan tubuh Tuhan, karena yang membuat kita dirubah menjadi suratan Kristus adalah oleh kuasa Roh Allah. Kan tadi Roh Allah kan? Ulang dulu biar kita dengar, baca. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Haleluya. Hebat loh. Kalau di sini tulisan tinta. Kalau dulu lagi kami SD ada namanya pen. Harus dicelupkan gini. Gitu kita. Jadi ditulis dengan tinta. Tapi ini ditulis dengan roh dari Allah, roh Tuhan.
Karena roh itu lebih halus dari tinta. Makanya kita ini tidak boleh ada hati yang keras. Karena kalau kekerasan, saudaraku, nggak bisa ditembus oleh roh Allah itu. Nggak bisa. Makanya saudara-saudaraku, kita ini harus lemah lembut kepada Tuhan. Harus lemah lembut kepada firman Tuhan. Haleluya. Lemah lembut kepada rohnya Tuhan. Biar kita semua bisa ditulisi dengan kuasa roh Tuhan. Bangsa Israel tidak boleh dan Tuhan tidak mau menyertai mereka. Hanya karena apa? Tegak tengkuk, keras kepala, keras hati. Ini saudara-saudaraku. Tapi kalau langsung berkata, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Saudaraku, Tuhan bisa berbuat sesuai dengan rencananya. Dan tidak ada rencana Tuhan, rencana yang membinasakan. Semua rencana Tuhan adalah rencana yang baik. Haleluya, saudaraku. Ya, itu sebabnya jangan sampai ada yang keras, saudaraku. Dan tabiat itu juga jangan ada. Jadi lemah lembut kepada firman, tapi juga bagus loh kalau lemah lembut dalam tabiat dan sifat. Di Indonesia ini yang dianggap lemah lembut kalau di dalam ya cara-cara lah mungkin ya orang Sunda kali ya. Mana? Cowok. Oh, cowok. Kalau Batak kasar ya. Tapi hatinya baik, semangat itu, bukan kasar. Haleluya. Nanti ngomong Batak, janganlah. Itu namanya semangat. Ya. Karena di kampung itu kalau panggil BABI, hujan. Kalau dia sudah ke hutan, woi, balas dari sana, woi. Ayo kamu, oh ya gitu saudaraku. Jadi udah biasa lah kencang-kencang. Tapi ya kalau udah di Jakarta ya berubah juga lah. Ini sudah Jakarta. Sampai orang nggak tahu, oh kamu orang Batak tuh? Iya. Loh, kok nggak kayak orang Batak? Nah itu. Saya sudah diperhalus oleh apa? Roh Tuhan. Haleluya. Enak ikut Tuhan, benar-benar enak ikut Tuhan. Itulah yang bisa dikerjakan oleh rohnya Tuhan. Karena kita ditulis bukan dengan tinta, bukan dengan pensil, tapi oleh roh Tuhan. Iya, ini saudara-saudara. Cuma kalau angin puting beliung, wah itu memang bahaya juga. Tapi ini bukan angin puting beliung. Roh Tuhan itu juga dari asal kata ruah, angin juga, tapi angin sepoi-sepoi. Kalau nanti kita lihat lagi Elia ini, kalau dia lihat ada angin puting beliung, oh belum ada Allah. Tapi kalau dia angin yang indah, yang sepoi-sepoi, ada hadirat Tuhan. Haleluya, saudaraku. Nah, ini sampai nanti menyanyi, ku lihat di wajahmu apa kemuliaan Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Harus begitu semuanya kita. Suami istri tadi kan sudah gandeng-gandengan, sesama jemaat juga harus ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya, saudaraku. Wah, indah. Benar-benar kita nanti kita boleh berkata, Maranatha. Apa? Datanglah Tuhan. Ini kalau nggak ada kekerasan. Makanya kita sekarang makan. Tapi cara makan kita sudah mengerti. Harus rela, lemah lembut kepada firman, dan bertabiat lemah lembut yang baik. Karena yang menulis kita berubah
adalah rohnya Tuhan. Sehingga saudara-saudaraku, kita di dalam perjalanan ini berjalan bersama-sama, berjalan sehati. Haleluya saudaraku. Semoga kita semua tidak ada yang tercecer. Semua sampai Tuhan Yesus datang. Nanti kita kalau di Yerusalem baru, ya mungkin kita masih bisa kenal mengenal. Ya, tidak ada yang mustahil. Nah, wah kita dulu sama-sama kebaktian. Ya, makanya sekarang ini semuanya kita bersungguh-sungguh saudaraku ya. Nah, jadi kita sudah melihat. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti apa? Apa itu artinya? Tubuh Tuhan yang sudah mengalami penderitaan yang hebat, bagaikan yang sudah dipecah-pecah karena penderitaannya yang sangat hebat. Itu yang kita akan terima saudaraku, itu yang kita makan. Yesus sudah berkorban bagi kita. Kita tidak boleh mengeraskan hati lagi saudaraku, biar kita terbuka bagi dia, dan biar kita lemah lembut satu dengan yang lain. Ini saudara-saudaraku, karena yang kita makan itu adalah Yesus yang sudah penuh penyerahan, tidak ada sedikit pun kekerasan. Dia sudah belajar taat dengan penderitaannya. Mana kita baca itu? Ibrani pasal 5 ayat 8. Ayo. Ya, biar perjamuan kudus. Ibrani 5 ayat 8. Ya. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Lagi. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Iya. Jadi itu adalah Yesus sudah bagaikan terbakar. Ya, makanya yang kita makan perjamuan kudus itu adalah korban. Yesus yang sudah menebus kita. Maka kalau kita perhatikan itu, harus sampai kita mengerti Yesus sudah berkorban bagi kita. Tidak ada yang disisakan hidupnya. Semua bagaikan terbakar, tidak bisa lagi. Jadi kalau orang Batak, imana hidupna apa? Pilihan na moso. Nah, enggak banyak yang tahu ya. Itu namanya korban yang sudah terbakar, tidak bisa diambil-ambil lagi. Itu dengan kerelaan yang sangat dalam, pasrah, bahkan seperti kerelaan dari Abraham. Abraham, persembahkanlah anakmu yang kau kasih. Menolak enggak? Ya. Ini saudaraku, dia bisa memberikan korban yang terbakar. Artinya sakit pun, tapi dia terus lemah lembut melakukan kehendak Bapa. Tapi Tuhan itu bisa menakar semuanya. Haleluya. Begitu Abraham rela mengambil pisau, udah tinggal tapi Tuhan langsung berbicara, Abraham, istilahnya berkata, cukup. Ya, aku bilang melihat, jangan kau celakai anak itu. Nah, baru terjadilah Jehovah Jireh, artinya Allah menyediakan. Ini saudaraku, kalau Yesus sudah berbuat begitu, marilah kita ikut contohnya Yesus. Itu yang paling bagus dalam perjalanan kita. Semua indah. Kepada orang pasti indah, kepada Tuhan juga pasti indah. Tuhan memberkati kita. Hari kita mau datang kepada Tuhan.